Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia Hasana, saya dari kelas 12E. Refleksi pembelajaran tentang enzim dan metabolisme serta pewarisan sifat dalam pembelajaran biologi memberi pemahaman yang mendalam dalam proses-proses biologis yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Pemahaman saya tentang enzim dan metabolisme, saya memahami bahwa tubuh mengatur reaksi kimia yang sangat penting seperti respirasi sel, pencernaan, sintesis molekul-molekul besar. Saya juga belajar bahwa metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang saling terkait dan dikendalikan oleh enzim-enzim yang memungkinkan tubuh untuk mendapatkan energi dan mempertahankan kehidupan. Mengenai pewarisan sifat, saya juga memahami bagaimana cara gen-gen diwariskan dari orang tua kepada keturunannya melalui mekanisme DNA. Materi ini juga mengingatkan kita akan pentingnya variasi genetik dan evolusi dan perkembangan spesies. Harapan saya ke depannya, saya bisa lebih lagi memahami enzim dan metabolisme serta pewarisan sifat dan lebih dalam lagi menggali bagaimana ilmu biologi bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pesan dan kesan saya untuk guru biologi, terima kasih atas dedikasi dan usaha yang telah diberikan dalam mengajar kami tentang ilmu biologi. Betapa pentingnya pemahaman tentang alam dan tubuh kita yang tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak atas semua pengetahuan dan bimbingan yang telah Ibu berikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Arela Manuru. Saya dari kelas 12 ingin merefleksikan materi yang sudah dipelajari. Saya jadi lebih mengerti enzim sangat penting dalam metabolisme karena membantu organisme menjalankan reaksi membutuhkan energi. Yang kedua, saya jadi mengerti tentang pewarisan sifat. Kesan dan pesan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah membimbing kami pada pembelajaran biologi dan mengajarkan kami dengan sangat sabar. Saya Ceni Rizky dari kelas 12E. Refleksi pelajaran biologi dan harapan ke depan saya yaitu selama belajar biologi, saya merasa bahwa pelajaran ini memberikan pemahaman yang sangat penting tentang kehidupan, baik dari segi makhluk hidup, ekosistem, dan proses-proses dalam tubuh. Namun kadang saya merasa kesulitan dalam memahami beberapa konsep yang cukup kompleks seperti bioteknologi atau sistem tubuh manusia yang saling terkait. Harapan saya ke depan, saya ingin lebih menguasai materi yang berkaitan dengan biologi. Lalu pesan dan kesan untuk guru biologi, yaitu kesan saya terhadap guru biologi sangat positif. Guru biologi selalu sabar menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami dan tidak membosankan. Dan pesan saya untuk guru biologi adalah semoga selalu sabar dan terus menginspirasi siswa untuk mencintai ilmu biologi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindyarti Putu, kelas 12E. Untuk refleksi pembelajaran selama belajar biologi, yang pertama, pembelajaran sangat mudah dipahami. Yang kedua, sangat seru karena sering dilakukannya ice breaking. Yang ketiga, praktek-praktek yang diberikan membuat materi lebih mudah dipahami. Namun ada beberapa materi yang sangat sulit, yang lumayan sulit untuk dipahami, sehingga harus diulang-ulang agar mudah dipahami. Pesan dan kesan untuk Ibu Tengkus selaku guru biologi yaitu ice breaking dan praktek-praktek yang diberikan membuat saya lebih enjoy dalam belajar dan membuat saya lebih paham tentang materi-materi yang dijelaskan. Harapan saya untuk pembelajaran biologi ke depannya, semoga tetap ada ice breaking dan melakukan praktek agar materi yang sulit lebih mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denji Devika Ardi dari kelas 12E. Saya akan melakukan refleksi pembelajaran 2 bab mengenai enzim dan metabolisme serta pewarisan sifat. Dalam pembelajaran biologi
saya Indriani, saya dari kelas 12E. Di sini saya akan merefleksi pembelajaran biologi pada semester ini. Refleksi saya pada pelajaran biologi untuk semester ini adalah saya sudah memahami dan mengerti pembelajaran atau materi pada semester ini. Namun, pada semester ini ada materi yang tidak saya pahami, yaitu tentang pewarisan sifat. Pesan untuk guru biologi yaitu Ibu Tengku, semoga Ibu Tengku tetap dan semakin banyak ide-ide kreatif yang Ibu buat dalam proses pembelajaran seperti ice breaking dan senam dan yang lainnya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irene Adelvia. Saya dari kelas 12E. Di sini saya akan merefleksikan pelajaran biologi tentang apa yang saya dapat dalam semester ini. Yang pertama, pada bab 1, yaitu enzim dan metabolisme, saya telah memahami bahwa enzim berperan penting dalam proses biokimia dalam tubuh dan mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Konsep enzim dan metabolisme dapat diterapkan untuk memahami berbagai proses biologis seperti pencernaan makanan, respirasi sel, maupun pertumbuhan. Dan pada bab yang kedua, yaitu dalam gen dan pewarisan sifat, saya telah memahami bahwa gen merupakan unit dasar dalam pewarisan sifat yang terletak pada kromosom, dan proses meiosis dan mitosis yang berperan penting dalam pewarisan sifat. Konsep genetika dapat diterapkan untuk memahami variasi sifat makhluk hidup, penyakit genetik, dan bioteknologi. Harapan saya ke depannya, saya berharap saya dapat lebih dalam lagi dalam mempelajari konsep enzim dan metabolisme maupun gen dan pewarisan sifat. Dan semoga apa yang saya dapat pelajari dapat saya pergunakan dalam perkuliahan nanti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tengku selaku pembimbing saya yang sudah dapat mengajari saya tentang konsep enzim dan metabolisme dan gen dan pewarisan sifat. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan kepada Tuhan. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Carmila Nasution dari kelas 12E. Di sini saya akan menjelaskan refleksi apa saja yang sudah saya dapat selama pembelajaran biologi terkait pembahasan 2 bab. Yang pertama itu ada enzim dan metabolisme, dan yang kedua itu ada pewarisan sifat. Awalnya saya pikir 2 bab ini cukup rumit, tapi setelah saya pelajari dan saya dalami, saya merasa saya sangat tertarik mempelajari 2 bab ini. Nah, di bab pertama itu ada enzim dan metabolisme. Nah, enzim ini ibarat tukang masak molekuler yang ada di tubuh kita, sehingga ia dapat mempercepat reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Sedangkan si metabolisme ini merupakan semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita, mulai dari mencerna makanan hingga menghasilkan energi. Nah, di pembahasan bab 1 ini, enzim juga disebutkan klasifikasi enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Enzim sendiri berfungsi sebagai biokatalisator atau dimaksud juga sebagai mempercepat laju reaksi, tetapi dia nggak ikut bereaksi. Nah, di enzim dan metabolisme ini juga terdapat namanya katabolisme karbohidrat. Nah, di katabolisme karbohidrat ini terbagi menjadi 2 reaksi. Yang pertama itu ada reaksi anaerob dan reaksi aerob. Kalau di reaksi anaerob ini terbagi menjadi 2 tahap, ada glikolisis dan transfer elektron. Kalau di reaksi aerob ini terbagi menjadi 4 tahap, ada glikolisis, reaksi transisi atau deskarboksilasi oksidatif, dan yang ketiga ini ada siklus Krebs, dan yang keempat ada transfer elektron. Nah, di reaksi anaerob ini terbagi menjadi 2 fermentasi berdasarkan produknya. Nah, yang pertama itu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Saya juga punya pengalaman belajar di bab 1 ini. Waktu itu kita ditugaskan sama ibu buat ice breaking, dan di ice breaking itu kita masing-masing kelompok diberikan tema, dan kebetulan di tema kelompok kami itu katabolisme karbohidrat. Bukan dapat senangnya aja, tetapi dari ice breaking itu kami juga dapat ilmu
dari si katabolisme karbohidrat ini. Nah, di bab kedua ada pewarisan sifat. Di pewarisan sifat ini, yang pertama kali itu ada dikenalin per kromosom. Kromosom itu terbagi menjadi dua, ada kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh itu disebut juga autosom, disimbolin pakai huruf A. Kalau kromosom kelamin itu atau kromosom seks disebut juga gonosom. Jadi jumlah kromosom di setiap tubuh manusia itu ada 46. Dan selama di bab 2 ini saya belajar tentang alel, gen, DNA, RNA, sintesis protein, dan pola-pola hereditas. Hereditas atau pewarisan sifat ini merupakan resep rahasia yang diturunkan dari orang tua ke kita, sehingga dari hereditas ini kita jadi tahu mengapa warna bola mata kita, bentuk rambut kita, warna kulit kita, bentuk telinga kita sama dengan ayah dan ibu kita. Selain pola-pola hereditas, saya juga belajar golongan darah yang terbagi menjadi 3, golongan darah sistem ABO, golongan darah sistem MR, dan golongan darah sistem resus, yang tiap-tiap golongan darah ini berbeda-beda fungsinya. Nah, selain golongan darah juga ada penyakit dan kelainan pada genetik manusia. Selama mengikuti pembelajaran, saya punya pengalaman belajar menarik, yaitu ketika kita lagi melakukan eksperimen di tentang hukum Mendel 1 di pewarisan sifat, yaitu kita dimana menentukan perbandingan angka menentukan perbandingan angka fenotip 2 pada penyilangan monohibrid. Nah, kita menggunakan dua warna kancing baju, yang satunya warna coklat dan satunya yang warna putih, yang jumlahnya masing-masing 50. Nah, dari persilangan tersebut saya jadi tahu bagaimana menentukan warna apa aja sih yang jadi alel dominan dan alel resesif. Saya bisa menentukan berapa fenotip 2 yang dihasilkan dari persilangan tersebut, dan saya jadi bisa membuat diagram penyilangan. Nah, awalnya cukup bingung banget, cukup rumit, tapi setelah diajarin dan setelah saya ikut eksperimen tersebut, saya jadi tahu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada refleksi pembelajaran biologi hari ini. Saya harap di pembelajaran biologi berikutnya saya bisa lebih giat dan lebih tekun lagi dan dalam mengikuti dan memahami pelajaran biologi ke depannya. Selama pembelajaran biologi ini, saya sangat senang karena pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Tengku selaku guru biologi saya tidak hanya sekedar materi, tetapi Ibu juga mengajak kami melakukan eksperimen sehingga kami dapat memahami konsep-konsep tersebut secara nyata. Dan Ibu juga sudah sangat sabar menjelaskan materi dan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kami semua. Itu saja yang bisa saya jelaskan di refleksi pembelajaran biologi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lydia dari kelas 12E akan merefleksikan materi pembelajaran biologi kelas 12 semester 1. Materi biologi kelas 12 semester 1 memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep dasar biologi, seperti sistem organ tubuh dan interaksi makhluk hidup. Pembelajaran yang lebih berbasis pada proyek dan diskusi memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan kritis dalam memahami materi. Harapan kedepannya diharapkan materi pembelajaran biologi dapat lebih mengintegrasikan teknologi dan isu-isu terkini, seperti bioteknologi dan kesehatan, agar siswa lebih siap menghadapi perkembangan zaman dan dapat mengaplikasikan ilmu biologi dalam kehidupan nyata. Pesan dan kesan untuk guru biologi, terima kasih atas dedikasi dan cara mengajar yang menyenangkan. Semoga terus memberikan inspirasi dan menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, serta memotivasi siswa untuk lebih mencintai biologi. Perkenalkan, nama saya Maria Epifani dari kelas 12E. Di sini saya akan memberikan refleksi selama 1 semester belajar biologi bersama Ibu Tengku. Belajar biologi bersama Ibu Tengku itu ialah sangat asik dan menarik karena materi yang dijelaskan oleh Ibu Tengku dapat mudah untuk dipahami.
Serta Ibu Tengku juga sering melakukan ice breaking agar murid-muridnya tidak bosan dan jenuh. Pesan dan kesan saya selama belajar biologi ini adalah semoga Ibu Tengku memberikan materi yang lebih relevan agar murid-muridnya dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baginda Farel dari kelas 12E. Di sini saya akan merefleksikan materi pembelajaran biologi kelas 12 semester 1. Pada semester 1 ini, materi pembelajaran biologi di kelas 12 sangat menarik dan mengasah pemahaman kita tentang berbagai konsep biologi lanjutan, seperti ekosistem, sistem tubuh manusia, serta genetika dan bioteknologi. Topik-topik ini memberikan wawasan lebih dalam tentang hubungan antara organisme dengan lingkungan dan juga penerapan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah pemahaman konsep yang cukup kompleks yang membutuhkan pemahaman dan mendalam dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Harapan ke depannya, saya berharap ke depannya pembelajaran biologi dapat semakin interaktif dengan lebih banyak eksperimen atau kegiatan yang dapat menghubungkan teori dengan praktik. Hal ini memudahkan pemahaman dan memperdalam minat terhadap biologi. Selain itu, pembelajaran yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah juga sangat diharapkan. Pesan dan kesan untuk guru biologi, terima kasih atas dedikasi dan kesabaran dalam mengajar. Kami sangat menghargai cara guru menyampaikan materi dengan jelas dan membuat topik-topik yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Harapan saya semoga guru dapat terus memberikan motivasi dan inspirasi kepada kami untuk lebih mencintai ilmu biologi. Dan peran kromosom dalam pembagian sel sangat menarik untuk dipelajari. Saya di materi biologi ini sangat menyukai tentang pewarisan sifat karena memberikan kesan yang mendalam bagi sifat karena menyadarkan saya akan bagaimana kehidupan diatur oleh faktor-faktor genetik. Saya merasa kagum dengan cara Mendel dapat menemukan hukum pewarisan dengan percobaan yang sangat sederhana. Saya juga merasa semakin tertarik pada biologi molekuler dan genetika karena materi ini membuka jalan bagi pemahaman lebih lanjut tentang DNA dan bagaimana perubahan dalam gen dalam mempengaruhi organisme. Secara keseluruhan, pembelajaran biologi ini sangat berkesan bagi saya. Setiap kali pembelajaran materi baru, saya merasa seperti membuka sebuah dunia baru yang sangat menakjubkan. Saya merasa lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan memahami manusia secara lebih mendalam. Kedepannya, saya berharap agar pembelajaran ini semakin interaktif dan menyenangkan. Saya ingin lebih banyak diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dan kegiatan praktik karena dengan cara inilah kita semua bisa langsung melihat dan merasakan aplikasi teori yang telah kita pelajari. Saya juga berharap agar saya dapat menguasai materi dengan lebih baik, terutama yang berkaitan dengan sistem tubuh manusia, pewarisan sifat, dan lainnya. Karena hal ini sangat relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Saya juga mulai lebih paham tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan karena pembelajaran ini. Harapan saya berharap untuk lebih memahami bagaimana genetik mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dan saya juga berharap dengan mempelajari lebih banyak tentang penyimpangan dalam pewarisan sifat seperti mutasi genetik atau penyakit turunan agar saya bisa mengetahui lebih dalam tentang variasi dalam spesies. Di sini kesan saya terhadap ibu selama mengajar sangatlah menyenangkan karena dengan memberikan seperti ice breaking dan video-video menarik yang membuat kita lebih memahami pembelajaran saat di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rizky Amanda dari 12E. Saya akan menjelaskan refleksi dari dua bab mengenai enzim dan metabolisme serta pewarisan sifat. Setelah mempelajari materi biologi tentang enzim, metabolisme, dan pewarisan sifat, saya lebih
berharap guru bisa terus membuat pembelajaran lebih interaktif agar saya bisa lebih aktif dan mengembangkan pemahaman lebih mendalam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Ilyasa dari kelas 12E. Di sini saya akan membuat video tentang refleksi dari pelajaran biologi yang diajarkan oleh Ibu Tengku Azmi, yaitu pelajaran tentang enzim metabolisme dan pewarisan sifat. Pelajaran tentang enzim metabolisme dan pewarisan sifat memberikan saya pemahaman tentang bagaimana tubuh mengolah energi dan bagaimana sifat serta penyakit diwariskan. Saya jadi lebih sadar akan pentingnya gaya hidup sehat untuk mendukung proses tubuh yang optimal dan memahami risiko dan penyakit genetik yang bisa diturunkan. Harapan saya ke depannya, saya berharap bisa menerapkan pengetahuan tentang enzim metabolisme dan pewarisan sifat untuk memahami kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Pesan dan kesan saya kepada Ibu Tengku, pesan saya yaitu saya mengucapkan terima kasih karena telah mengajarkan kami ilmu biologi yang tadinya kami tidak tahu seperti apa itu pewarisan sifat dan metabolisme. Kini kami jadi lebih tahu dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kami. Kesan saya mengucapkan terima kasih karena telah mengajarkan kami dengan sabar dan memberikan penjelasan yang sedikit mudah dipahami. Dengan banyak diadakannya ice breaking membuat kami tidak bosan dalam mengikuti pelajaran biologi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rafika Omabatis dari kelas 12E. Di sini saya akan menjelaskan refleksi dua bab mengenai enzim dan metabolisme serta pewarisan sifat. Dalam mempelajari enzim dan metabolisme, saya menyadari bahwa enzim adalah molekul biologis penting yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Metabolisme yang terdiri dari anabolisme atau penyusunan molekul dan katabolisme atau pemecahan molekul, menunjukkan bagaimana tubuh memperoleh dan memanfaatkan energi. Pemahaman ini membantu saya mengerti pentingnya pola hidup sehat untuk menjaga kinerja enzim dan efisiensi metabolisme. Dalam materi pewarisan sifat, materi ini mengajarkan saya bagaimana sifat-sifat diwariskan dari orang tua ke anak melalui DNA. Konsep genetika seperti gen, alel, dan hukum Mendel memberikan wawasan tentang pola pewarisan, termasuk sifat dominan dan resesif. Hal ini membuat saya lebih memahami keragaman individu dan potensi munculnya gangguan genetik. Harapan saya ke depannya, saya berharap dapat memahami lebih dalam bagaimana enzim dan metabolisme bekerja secara detail dalam tubuh manusia, termasuk penerapannya dalam kesehatan dan bioteknologi. Untuk pewarisan sifat, saya ingin menguasai analisis genetika lebih lanjut, seperti mutasi gen dan teknologi rekayasa genetika, agar dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah di bidang kesehatan dan pertanian. Refleksi untuk guru, saya merasa sangat terbantu dengan cara Ibu mengajar di kelas. Penjelasan yang jelas dan pendekatan yang sabar membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Saya juga merasa dihargai ketika Ibu mendengarkan pendapat saya dan memberikan dorongan saat saya menghadapi kesulitan. Namun, terkadang saya berharap ada lebih banyak waktu untuk diskusi atau penjelasan ulang ketika kami belum memahami materi sepenuhnya. Terima kasih. Nabila Putri Azara dari kelas 12E. Refleksi pembelajaran biologi dan harapan saya ke depannya. Pada saat belajar biologi, saya merasa bahwa pembelajaran ini sangat menarik, baik dari penjelasan mengenai enzim dan metabolisme maupun pewarisan sifat. Saya jadi lebih mengetahui mengenai perbedaan dari metabolisme, katabolisme, dan anabolisme beserta komponen penyusunnya, dan saya juga mengerti tentang sifat-sifat enzim, komponen penyusun enzim, dan sifat-sifat enzim. Pada pewarisan sifat, saya juga mengerti mengenai materi genetik, pola hereditas pada manusia, dan juga penyakit maupun kelainan dari genetik pada manusia. Namun terkadang saya juga kesulitan dalam memahami materi yang diberikan karena kurangnya video-video yang menarik serta praktek-praktek yang diberikan. Harapan saya ke depannya, saya ingin lebih mengerti mengenai materi biologi dan juga lebih banyak lagi video-video menarik dan juga praktek-praktek yang menyenangkan. Pesan saya untuk Ibu sangat baik. Ibu memberikan pemahaman yang cukup untuk siswa dan siswi, dan juga Ibu memberikan dukungan-dukungan sehingga siswa dapat berpikir dengan kritis. Ibu juga memberikan icebreaking yang menarik. Pesan
saya untuk Ibu, semoga Ibu tetap sehat dan tetap semangat dalam memberikan materi tentang ilmu biologi. Semoga Ibu tetap ceria dalam mengajari kami. Terima kasih Bu. Cintai biologi, pelajari makhluk hidup di bumi. Biologi luar biasa. Saya Sirin Yohanasia Haan, saya dari kelas 12E. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang pembelajaran biologi selama 1 semester ini bersama Bu Tengku. Saya sendiri sangat enjoy dan sangat menikmati pembelajaran bersama Bu Tengku karena saya dapat sangat mengerti dan sangat jelas memahami materi dengan PPT yang dijelaskan oleh Bu Tengku. Saya sendiri juga sangat menyukai tugas praktek yang diberikan oleh Bu Tengku karena dengan tugas-tugas praktek tersebut saya dapat lebih memahami materi tersebut dengan jelas. Dan juga saya sangat senang apabila Bu Tengku sering menambahkan ice breaking di dalam pembelajarannya karena dengan ice breaking tersebut siswa dapat menjadi tidak bosan dan dapat ceria kembali untuk mengikuti pembelajaran. Pesan dan pesan saya kepada Bu Tengku, saya sangat menyukai bagaimana Ibu memberikan metode pembelajaran. Saya harap Ibu dapat lebih semangat lagi untuk menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan juga menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Mawarda, saya dari kelas 12E. Saya akan merefleksikan materi pembelajaran biologi. Selama pembelajaran biologi di kelas 12 semester 1, saya merasa materi yang diajarkan cukup menantang dan membuka wawasan baru tentang berbagai konsep dalam biologi. Seperti sistem peredaran darah, struktur dan fungsi sel, serta genetika. Namun, kadang ada beberapa materi yang memerlukan waktu lebih untuk dipahami, terutama yang berkaitan dengan detail mekanisme atau rumus biologi. Harapannya pembelajaran biologi ke depannya dapat lebih interaktif dengan penggunaan lebih banyak alat peraga atau teknologi yang membantu visualisasi materi yang kompleks. Pesan dan kesan untuk guru biologi. Terima kasih atas dedikasi dan usaha yang telah diberikan dalam mengajar. Pembelajaran yang Anda sampaikan selalu jelas dan terstruktur dengan baik. Semoga ke depan metode pengajaran bisa lebih bervariasi agar bisa meningkatkan pemahaman lebih dalam serta menumbuhkan minat kami terhadap biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Susandi dari kelas 12E akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran biologi yang telah kita pelajari dari semester 1 ini. Pada bab pertama, kita telah mempelajari tentang enzim dan metabolisme. Dari bab tersebut, kita telah mengetahui dan mempelajari tentang bagaimana cara kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan bagaimana cara kerja dari respirasi aerob dan respirasi anaerob, serta tahapan-tahapannya. Kemudian kita telah mengetahui dan mempelajari tentang bagaimana cara kerja fotosintesis, dan bagaimana siklus terang dan siklus gelap mempengaruhi fotosintesis. Kemudian pada bab 2 kita telah mempelajari tentang hereditas dan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dari bab tersebut kita telah mengetahui tentang materi genetik yaitu kromosom, gen dan alel, RNA dan DNA, serta kita telah mengetahui dan mempelajari tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, serta bagaimana perkawinan silang berdasarkan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 tersebut. Kemudian kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan penggolongan darah berdasarkan sistem ABO, sistem MN, dan sistem resus. Kemudian kita telah mempelajari tentang mutasi dan kelainan-kelainan genetik yang disebabkan oleh penyakit genetik. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tengku selaku guru pembimbing biologi kami. Atas bantuan dan kesabaran dari Ibu, kami dapat melalui materi biologi ini dengan mudah. Ini saja refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.